Halo guys, selamat datang kembali di channel Indorekor. Channelnya para pecinta balap motor kasta tertinggi di dunia. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan tanda loncengnya agar bisa mendapatkan informasi terkini dan terlengkap seputar berita MotoGP. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez dapat pujian setelah tampil gemilang pada seri MotoGP Prancis. Gelaran MotoGP Prancis 2024 di sirkuit Le Mans sepanjang akhir pekan ini menjadi seri yang berkesan bagi Marc Marquez. Tidak sedikit pihak yang angkat topik terhadap performa The Baby Alien itu hingga sesi balapan utama. Bagaimana tidak? Marquez melakukan comeback di dua sesi balapan, yakni sprint dan main race, usai start urutan ke-13. Melaju di atas Ducati Desmosedici 23. Marquez menuntaskan dua sesi itu dengan finish kedua. Hasil podium kedua sesi balapan utama MotoGP Prancis 2024 terasa semakin lengkap bagi peraih 8 gelar juara dunia itu. Torehan itu didapatkan Marquez dengan melewati Francesco Bagnaia tatkala balapan menyisakan satu putaran lagi. Sepak terjang Marquez selama lomba yang berdurasi 27 putaran itu mengundang perhatian dari pengamat MotoGP. Suivini Guintoli, mantan pembalap penguji Suzuki yang kini menjadi pundit di TNT Sports itu mengakui insting lama Marquez masih menyala dengan pengalaman segudang. Pembalap 31 tahun itu mampu mengubah momentum kecil menjadi peluang besar. Ada insting lama dia melihat gap dan mengejarnya. Tepatnya saya tidak tahu bagaimana dia mengubah keadaan motornya. Dia begitu cepat dari posisi jauh di belakang, kata Guintoli. Guintoli juga memuji kemampuan Marc Marquez dalam meminimalisir kesalahan tatkala berada di puncak kecepatan. Hal tersebut jauh berbeda dengan apa yang dialami rekan Bagnaia, Enea Bastianini yang sempat melebar beberapa saat. Biasanya Anda hanya melebar dan melakukan apa yang dilakukan Enea Bastianini, tambah Guintoli. Pria 41 tahun itu menganggap keberhasilan Marquez dalam menyalip bagi Enea telah menuntaskan sebuah dendam. Ya, Marquez dianggap berhasil balas dendam kepada juara dunia bertahan itu tatkala menjuarai seri MotoGP Spanyol pada balapan sebelumnya, di Jerez itu. Marquez kalah duel di beberapa lap terakhir dari Bagnaia dan harus puas finish di tempat kedua. Dan dari performa Marquez, motor Desmosedici versi 2023 tidak begitu ketinggalan jauh dengan versi terkini yang digunakan Bagnaia dan Martin. Namun dia berhasil melakukannya dan membalaskan dendamnya di Jerez. Motornya cukup mirip dalam hal performa, tapi ini motor 2023, tambah Guintoli. Lebih lanjut hasil yang didapat ini seterangnya langsung menjadi tanda bahwa proses adaptasi Marquez dengan motor Ducati telah selesai. Adaptasi Marc dengan motor ini sudah selesai. Sekarang seberapa percaya diri dia di braking zone? Dia mengatakan bahwa dia harus berhati-hati dalam menangani motornya saat masuk tikungan, karena itu adalah perbedaan terbesar dengan Honda. Dengan Honda, gaya membalapnya menghasilkan lap time. Dia nggak bisa menemukan itu dengan Ducati. Pungkas Stefan Guintoli. Oh ya, ada satu momen yang mungkin luput dari bahasan-bahasan media pada saat ini, yakni di Gian Antonio yang sebelumnya meremehkan Marc Marquez dengan mengatakan bahwa tidak sulit untuk mencapai level Marquez atau mengatakan Marquez bukan alien lagi. Kali ini pada balapan di sirkuit Le Mans tersebut Marquez benar-benar bisa membungkam di Gian Antonio dan membuatnya tidak berkutik setelah terlibat duel yang singkat dan hampir tidak ada perlawanan. Setelah kejadian ini, apakah kira-kira Di Gia masih menganggap Marquez ini masih bukan alien? Atau mungkin dia mulai merevisi pikirannya? Francesco Bagnaia dari Ducati percaya bahwa para pemenang podium Grand Prix Prancis akan menjadi protagonis utama dalam perburuan gelar MotoGP 2024 karena saat ini mereka adalah pembalap yang paling lengkap. Bagnaia sekali lagi bertarung 1 lawan 1 dengan rekan setimnya di Pramac. Jorge Martin dan Marc Marquez dari Gresini untuk meraih posisi teratas dalam Grand Prix Prancis di sirkuit Le Mans hari Minggu. Martin akhirnya keluar sebagai pemenang dalam pertarungan ini untuk meraih kemenangan Grand Prix keduanya musim ini dan memperluas keunggulannya dalam klasemen kejuaraan menjadi 38 poin di atas Bagnaia.
Bagnaia, yang memimpin sebagian besar dari 27 putaran, menemukan dirinya turun ke posisi ketiga pada putaran terakhir oleh Marquez, yang sekarang berada di posisi ketiga dalam klasemen, ketinggalan 40 poin dari Martin setelah 5 putaran. Juara dunia bertahan ganda ini percaya bahwa dia, Martin, dan Bagnaia telah menjadi yang terbaik di grid pada tahun 2024 dalam hal konsistensi dan dia yakin bahwa Le Mans akan berfungsi sebagai pratinjau pertarungan gelar musim ini. Bagi saya, saat ini kami bertiga adalah pembalap yang paling lengkap dalam kejuaraan. Pembalap lain cukup cepat untuk memiliki penampilan yang hebat dan mampu memenangkan balapan. Tapi menurut saya, dalam hal kecepatan dan konsistensi lebih banyak dari Jorge, kami adalah pembalap yang paling lengkap dan tanpa kecelakaan. Jorge di Jerez adalah hasil yang sama. Saya pikir orang-orang sama bertarung, jadi saya pikir untuk kejuaraan akan lebih kurang seperti ini, kata Bagnaia. Francesco Bagnaia berhasil memimpin dari posisi kedua di Grand Prix atau di grid untuk memimpin Martin selama 20 lap sebelum Martin berhasil melewatinya di tikungan 3 pada putaran ke-21. Pembalap pabrikan Ducati mengatakan bahwa dia kesulitan terlalu banyak melewati sektor 3, terutama tikungan 9, di mana Marquez menyalipnya pada putaran terakhir, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk memenangkan balapan. Tapi karena tidak selesai dalam sprint hari Sabtu karena masalah motor yang dia labeli sebagai berbahaya pada saat itu. Bagnaia menyadari bahwa menyelesaikan Grand Prix adalah hal yang paling penting baginya. Sektor 3 adalah titik lemah saya. Kemarin itu adalah titik bagus. Tapi hari ini saya tidak kuat di tikungan 9 dan saya kehilangan terlalu banyak waktu, jadi saya mencoba melakukan yang terbaik. Sektor 1 dan 2 adalah milik saya, tapi jumlah kesenjangan yang saya kehilangan di sektor 3 terlalu besar. Ini adalah sesuatu yang perlu diperbaiki. Tapi kita punya waktu dan mengingat bahwa kemarin kita tidak melakukan sprint. Hal ini penting untuk menyelesaikan balapan. Pungkas Francesco Bagnaia. Ya, duel Bagnaia versus Marquez ini merupakan kali keempat yang terjadi di antara dua pembalap ini ya guys. Di mana yang pertama terjadi di MotoGP Aragon 2021. Saat itu duel dimenangkan oleh Bagnaia. Selanjutnya di MotoGP Portugal pada musim ini di mana keduanya terlibat crash. Lalu yang ketiga itu di sirkuit Jerez dalam seri MotoGP Spanyol, di mana duel itu kembali dimenangkan oleh Bagnaia dan terakhir ini adalah di Le Mans, di mana duel tersebut dimenangkan oleh Marc Marquez. Selanjutnya MotoGP akan bertandang ke sirkuit Catalunya di mana tempat tersebut merupakan kandang Marc Marquez. Mampukah Marc Marquez kembali membungkam Francesco Bagnaia? Atau malah Bagnaia yang akan membalas kekalahannya dalam duelnya di MotoGP Perancis melawan Marc Marquez? Silahkan tulis pendapat dan jawaban kalian di kolom komentar.